KIB yang makin terpojok, yang kian terpojok, karena ternyata kadernya lebih memilih untuk mencalonkan Anies Baswedan. Setidaknya ada 2-3 kader sudah begitu. Jadi ada kader Golkar yang mencalonkan Anies, ada kader P3 yang juga mencalonkan Anies, dan sekarang kader PAN. Lengkap sudah. Dan Koalisi Indonesia Bersatu KIB kayaknya mulai tubuh genderang Pilpres 2024. Tetapi perlu diingat, apakah konstituennya ini menginginkan Anies Baswedan? Ini dari Om Mbak Zulhas memang ketua umum PAN, tapi dia bukan representasi PAN. Beneran ini, coba aja ngobrol konstituen PAN, umumnya aspirasi mereka ke Anies. Kok Zul berani berseberangan dengan konstituen? Ya karena dia dapat keuntungan politik. Tunggu waktu. Malah PKS ditawari 2 menteri. Apakah mau gagalkan Anies? Mungkin dapat wamen atau bahkan ditawarin menteri, tetapi konstituen yang disebut the die-hard voters itu akan hilang. Demikian juga millennials yang berharap PKS jadi partai yang betul-betul punya integritas. Publik perlu tahu tentang kekuatan-kekuatan non-formal yang mengendalikan politik, ekonomi, dan opini dalam negara kita. Mereka itu sembunyi, tetapi terasa. Mereka tidak pernah berani ada yang melawan, karena mereka bisa mematikan secara perlahan. Komunikasi Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat makin intens. Ketiganya melakukan pertemuan tim kecil ya untuk mematangkan koalisi. Atau komunitas gerakan yang memperjuangkan Anies sebagai Presiden RI 2024, karena kami yakin dan percaya terhadap konsepsi kepemimpinan Anies sebagaimana yang telah ditunaikan dalam 1 periode pemerintahan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Jadi itulah kalau elit itu mengangkangi aspirasi publik, karena akhirnya ternyata masanya sendiri yang tidak bisa dibeli tentunya itu memilih jalannya sendiri. Nah biasanya yang takut itu adalah elit politiknya. Kalau elit politik takut wajar, karena elit politik biasanya ada konsekuensinya dipecat ya. Menjadi catatan penting kepada demokrasi kita begitu kan. Yang tersebar hari ini adalah terkait dengan konstituen dari partai PAN itu sendiri. Kalau Pak Zulfi mengatakan seperti itu tidak akan mendukung Anies Baswedan, wajar-wajar aja karena itu demokrasi. Tetapi kita lihat dari kader-kadernya PAN, apakah cukup mendukung Anies Baswedan atau tidak. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengungkapkan bakal calon Presiden Anies Baswedan kerap mendapat banyak serangan hingga fitnah. Willy mengatakan sebagai capres yang sedang digandrungi Anies Baswedan mendapat serangan bertubi-tubi tetapi justru meningkatkan elektoralnya. Serangan ini kan sudah bertubi-tubi dan semakin banyak serangan kepada Anies semakin naik elektoralnya Anies. Demikian ujar Willy saat ditemui di Nasdem Tower Jakarta Pusat pada Selasa 22 November 2022. Willy kemudian mengklaim Anies beserta timnya tidak pernah melakukan serangan balik walau kerap diserang. Lebih lanjut, Willy berbicara mengenai fitnah yang juga kerap didapat oleh Partai Nasdem. Ia menyinggung adanya isu elit Nasdem yang keluar dari partai karena mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres di 2024. Semakin banyak fitnah, semakin banyak hoaks, semakin banyak gorengannya. Itu menunjukkan bagaimana eksistensi Nasdem dan sepak terjang Nasdem benar-benar diperhitungkan. Demikian katanya. Sebelumnya Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sudah memprediksi mengenai banyaknya serangan terhadap Nasdem usai deklarasi Anies sebagai capres pada Oktober 2022 lalu. Awalnya Paloh mengatakan untuk merealisasikan kemenangan Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 diperlukan strategi hingga kesabaran. Kalau untuk menang, bagaimana? Ini jawabannya gampang. Tetapi itu merealisasikannya diperlukan perenungan strategi, kerja keras, kesabaran. Demikian ujar Surya Paloh di Nasdem Tower Jakarta Pusat pada 3 Oktober 2022 lalu. Surya Paloh mengatakan kedepannya Partai Nasdem tidak hanya mendapat pujian dengan mendeklarasikan Anies sebagai capres. Menurutnya Nasdem juga akan mendapat fitnah, iri, dengki hingga pengkhianatan. Nasdem harus bersiap
menghadapi situasi seperti itu kalau dia mampu mengatasi masalah seperti tadi. Tetap memegang nyawa itu biasanya alam berpihak, demikian katanya. Kalau alam sudah berpihak, siapa yang mau menghalanginya? Saya termasuk percaya pada kekuatan alam. Jadi insya Allah tetapkan terus niat Tri dan 2 kementerian itu saat ini dijabat oleh kader Nasdem. Tidak saja tawaran menteri, kabarnya PKS pun ditawari logistik untuk kampanye di Pileg 2024. Namanya juga isu benar. Salahnya masih harus klarifikasi. Yang pasti itu isu mencoba menghadap-hadapkan PKS dengan Nasdem. Padahal keduanya sedang membangun koalisi dan memperkuat hubungan politik menghadapi Pilpres 2024. Lebih dari separuh konstituen PKS mendukung Anies. Selama ini PKS termasuk partai yang konsisten mengakomodir aspirasi pemilihnya karena itu konstituen PKS sangat militan dan berhasil menjadi mesin politik yang terus bekerja sepanjang musim. Selain PDIP, hanya PKS yang konstituennya solid dan terlihat bekerja secara masif. Hampir 10 tahun PKS mengambil jarak dengan pemerintah Jokowi. Salah satu faktor utamanya karena konstituen PKS menginginkan partai dakwah ini ambil peran sebagai oposisi. Sampai di sini kita memahami cara PKS istiqomah konsisten menjaga konstituennya dengan secara sungguh-sungguh memenuhi aspirasi mereka. Logika normal hampir tidak memungkinkan. PKS di ujung masa puasanya akan bergabung dengan pemerintahan Jokowi, ibarat orang puasa 5 menit jelang berbuka lalu batal. Ini pasti akan menjadi penyesalan seumur hidup jika nekat. Sama juga PKS bunuh diri. Lihat rekam jejaknya, seperti PKS tidak akan melakukan tindakan sekonyol itu. Mengapa PKS tidak jadi deklarasi tanggal 10 November? Ini pertanyaan yang ramai di pekan ini. Mungkin bahasa yang lebih tepat bukan tidak jadi. PKS belum secara resmi menyatakan akan deklarasi tanggal 10 November. Soal waktu masih menjadi perbincangan di antara 11 November adalah hari milad atau ulang tahun Partai Nasdem. Partai Nasdem menggelar acara tanggal 9 sampai 11 November. Demokrat 10 November adalah waktu yang kurang tepat untuk mendeklarasikan bersama. Kedua partai ini yaitu PKS dan Nasdem akan merasa lebih nyaman deklarasi di luar hari yang biasa dikait-kaitkan dengan ulang tahun Nasdem. Adab Jawanya gak mau gangguin hajat Nasdem. Deklarasi koalisi perubahan hanya soal waktu yang pasti. 3 parpol yaitu Nasdem, PKS dan Demokrat memiliki satu kesepakatan bersama, yaitu mengusung Anies sebagai Capres 2024. Soal ini clear dan mereka kompak. Andi Arief, Ketua Bapilu Demokrat, nge-tweet, hanya burung hantu yang bisa menggagalkan koalisi Nasdem, PKS dan Demokrat. Dan Mardani Alisera, salah satu petinggi PKS juga bilang, lebih cepat lebih baik. Dilihat dari perkembangan yang kita baca, ketiga parpol yang rencananya akan mengusung Anies nampaknya solid